Perkenalkan, nama saya Imade Arya Raguna dengan NIM 230040030. Hari ini saya akan melakukan forensik digital ya, menggunakan media USB dengan menggunakan metode static forensik, di mana saya akan mengcapture data yang ada di flash disk ini dan menggunakan FTK Manager, dan setelah itu saya akan eh, menganalisis hasil capturean dari FTK itu menggunakan tools yaitu autopsy. Nah, study case yang saya ambil adalah bagaimana kita mengembalikan data dari hasil temuan perangkat ya, seperti media penyimpanan. Kita akan mengembalikan data yang terhapus dari media penyimpanan yang ditemukan dan menganalisa hasil apa saja yang ditemukan. Kita juga akan merecovery data yang sudah berhasil di capture. Nah, tujuan pertamanya, kenapa kita harus membuat salinan data dari disk ini atau USB ini? Itu bertujuan untuk menjaga keaslian datanya supaya data aslinya tidak hilang. Di sini saya sudah siapkan USB yang sudah saya isikan data dan sudah saya hapus. Apakah kita bisa mengembalikan datanya nanti? Dan kita langsung aja coba. Di sini sesuai study case yang diberikan, sesuai checklist yang diberikan, kita harus mendefinisikan dulu nomor kasusnya, waktu ditemukannya kapan, lokasi, dan jenis insidennya apa. Di sini saya menentukan yaitu analisis statik pada media penyimpanan eksternal atau flash disk yang terhapus. Nah, untuk di collectionnya kita harus mengumpulkan data-data atau bukti yang akan kita gunakan di dalam study case ini. Nah, di sini saya akan menggunakan USB tentunya sebagai barang buktinya yaitu. Nah, di sini ada USB untuk barang buktinya, dan kita akan mengakuisisi data dari USB ini menggunakan tools yaitu FTK Manager. Ya, kita akan membuat disk image dari USB ini yang tujuannya untuk menjaga keaslian datanya nanti supaya data aslinya tidak rusak. Jadi kita membuat salinan atau disk image dari USB ini. Nah, setelah disk image dibuat, kita akan melakukan proses investigasi menggunakan tools yaitu autopsy. Nah, untuk di bagian analisis, setelah berhasil di capture data dari flash disk ini, kita akan melakukan analisa menggunakan tools yaitu autopsy. Analisa yang berfokus pada analisis metadata apa aja yang tersimpan di flash disk ini. Nah, kita juga akan melakukan recovery ya dari file yang terhapus ini, untuk mendapatkan jejak-jejak digital nantinya, apa saja yang sudah dilakukan di USB ini, seperti itu. Yang terakhir, yang keempat yang ketiga ada reportingnya tentunya. Setelah melakukan analisa dan membuat disk image dan melakukan analisa pada USB ini, tentu saja kita akan melakukan reporting. Dan di sini saya membuat reportnya menggunakan Word ya. Kita melakukan hasil report analisa apa saja yang kita lakukan di USB ini yang sudah kita berhasil. Pertama kita capture datanya, hasil capture-nya kita akan analisis menggunakan tools autopsy nantinya. Ini laporannya sudah saya buat. Dan yang terakhir adalah chain of custody, yaitu barangnya apa, deskripsinya apa. Flash disk ini menyimpan media eksternal dan diterima oleh investigator, tanggal, waktu, dan tanda tangan. Untuk lebih lengkapnya kita akan melakukannya secara langsung, melakukannya lagi, yaitu menganalisa flash disk ini sekali lagi dan dengan menggunakan metode static forensik ya. Baik, kita akan melakukannya. Kita akan colokkan dulu flash disknya ke komputer dan kita akan membuat disk image-nya. Baik, USB-nya sudah terbaca ya di komputer. Kita cek dulu apa saja isi dari USB ini.
Nah, dalam USB ini terdapat dua file. Tentunya kapasitas USB ini kita cek. Untuk kapasitasnya sendiri, USB ini berkapasitas 261 MB dengan berisi dua file yang dapat kita lihat. Tapi kita akan melihatnya nanti. Kita akan membuat salinannya terlebih dahulu menggunakan tools FTK Manager ya. Kita akan salin dulu. Kita buka FTK-nya. Nah, di sini kita akan membuat this image. Di sini kita akan men-select physical drive karena yang kita gunakan adalah USB yang tentunya berupa PC ya. Kita akan pilih USB mana dia. Untuk drive-nya ini dia. Flash disk USB 262 MB. Kita klik. Kita finish. Nah, di sini akan terbaca data binary dari USB itu sendiri. Di sini terdapat banyak data. Kalau kita scroll, di sini ada datanya. Kita scroll lagi, kita akan menemukan di sini akan terdeteksi banyak data. Kita akan buat list image-nya. Create this image physical. Kita menggunakan USB yang tadi. Finish. Nah, di sini ada destination-nya. Destination-nya ini kita pilih kemana untuk disimpannya. Untuk formatnya terlebih dahulu kita gunakan E01. Untuk cache nomornya, let's say kita menggunakan USB strip 01. Yang lainnya mungkin bisa kita kosongkan dulu. Untuk destination foldernya kita akan simpan di folder yang sudah saya buat di dokumen. Tugas forensik aja ya, kita simpan. Di sini untuk compression ini kita buat 0 supaya datanya tidak terpisah ya. Misalnya kita mempunyai disk yang gede, datanya akan terpisah setiap 1500 MB ya. Di sini kita bisa atur karena kita nggak mau datanya terpecah nantinya. Untuk menghindari kesalahan, kita buat aja jadi 0 supaya datanya menjadi 1. Kita 0. Untuk file name-nya kita buat image USB 1. Kita finish, kita start. Dan sini kita akan membuat dulu. Dia akan prosesnya membuat. Di sini prosesnya tergantung besaran dari kapasitas disk yang akan kita capture. Semakin besar tentunya akan semakin lama. Karena saya menggunakan kapasitas yang kecil yaitu 261 MB, jadi waktunya yang diperlukan adalah singkat sekali ya. Nah, sini sudah selesai dengan waktu 0,17 detik. Terus kita bisa cek hasilnya tugas. Nah, di sini sudah ada image USB 001 dengan ukurannya 256 MB ya. Nah, setelah image capture-nya sudah berhasil dibuat, yang kita analisa adalah image ini, bukan flash disk aslinya ya, untuk menghindari kerusakan datanya. Jadi kita buka tools autopsy untuk mengecek apa isi dari image capture ini. Kita buat new case aja. Case name-nya kita samakan USB 01. Next. Case nomornya mungkin nomor 1 juga. Oke, tunggu dulu. Nah, database-nya sedang dibuat.
sebentar. Nah, di sini sudah tampil gambaran dari tools adopsinya. Kita next, kita pilih yang this image karena kita akan men-scan this image. Kita browse saja this image-nya. Nah, di sini sudah ada image USB yang tadi kita buat. Kita open, kita next. Sini dia akan melakukan proses scanning, dan scanning sudah sukses. Kita finish. Nah, di sini sudah terbaca ya, seperti yang saya katakan, yang seperti kita buat tadi, image USB 001. Ini data-data yang berhasil dibaca oleh toolsnya adopsi. Sini ada delete files. Sini ada 72 file yang di delete dari USB tadi. Seperti yang kita lihat di awal, USB itu hanya memiliki 2 file, dan nyatanya terdapat 72 file yang sudah di delete di dalam USB tersebut. Sini ada metadatanya, apa saja metadata yang terdapat di sini. Seperti ini. Semuanya dapat kita lihat menggunakan tools adopsi ya. Keyword analysis, mungkin kita fokus ke delete file saja. Kita buka. Nah, di sini semua files yang berhasil yang sudah di delete di dalam USB tersebut. Di sini ada file rahasia. Kita lihat semuanya, dan tentunya kita juga bisa membuka file ini. Misalnya kita buka file apa yang di sini yang bisa kita buka, ini landing page design. Kita buka gambar. Sini ada gambar berhasil terbuka. Mungkin kita bisa buka file rahasia. Sini berhasil terbuka. Data-data berhasil terbuka. Ini mungkin datanya Excel ya, Excel. Score berhasil dibuka. Nah, di sini juga terdapat video yang dihapus dari USB ini. Coba kita buka. Tapi nampaknya tidak bisa diputar di aplikasi adopsi ini. Mungkin kita bisa recovery semua datanya. Baik, di sini nampaknya sudah berhasil ya kita melihat file-file apa saja yang dihapus dari USB ini. Kita akan mencoba mengekstraknya sesuai dengan laporan sini. Analisisnya, kita akan berusaha merecovery hasil dari scanningnya. Kita akan ekstrak filesnya di PC, kita simpan di D, kita buatkan folder baru. Kita pilih sini, kita save, dan kita sudah berhasil mengekspor file yang ada di dalamnya. Kita akan coba mengeceknya. Rumah D, hasil analisa, dan ya, ini hasil dari USB yang telah berhasil kita ekstrak ya. Kita bisa membuka filenya tentunya. Ini adalah file-file yang ada. Kita akan coba video tadi yang tidak berhasil dibuka di adopsi, dan nampaknya di sini sudah berhasil dibuka. Sini semua file sudah berhasil terekstrak dengan sempurna ya. Gambar juga berhasil diekstrak. Semuanya tentunya filenya dipecah-pecah menjadi binary ya, dan dipecah-pecah sehingga filenya akan menjadi banyak seperti ini. Ini Anda semuanya berhasil diekstrak. Nah, jadi kesimpulannya, dengan menggunakan dua tools ini, FTK untuk membuat salinan dari disknya, membuat disk image-nya,
dan menggunakan tools autopsi untuk menganalisa hasil dari salinan disk image-nya, kita dapat menganalisa atau kita dapat mengetahui file-file apa saja yang ada di dalam USB tersebut, baik yang sudah terhapus sekalipun. Nah, dalam dunia forensik ini sangat-sangat membantu ya, terutama pada kasus yang menghanguskan barang bukti berupa bukti digital. Ketika barang bukti digitalnya dihapus dari drive fisiknya maupun itu hard disk, SSD dan USB, kita dapat mengembalikan filenya ke dalam kita dapat mengembalikan filenya atau mengambil file yang sudah terhapus seperti itu untuk melakukan identifikasi lebih lanjut atau penyelidikan lebih lanjut, apakah file-file yang dihapus tersebut berhubungan dengan tindak kriminal atau kejahatan yang dilakukan, seperti itu. Mungkin sekian dari hasil proses forensik saya kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.